Selamat siang, apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi dari statistika, yaitu penyajian data. Hari ini kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Berarti hari ini mean, median, dan modus. So, ambil buku kalian, mari kita belajar. Selamat siang anak-anak. Kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai ukuran pemusatan data tunggal pada statistika. Kita masuk ke topik pembahasan kita. Tadi Ibu telah menjelaskan topik pembahasan kita hari ini ada 3, yaitu mean, modus, sama median. Kita masuk ke topik kita yang pertama, yaitu mengenai mean. Mean itu sering disebut juga dengan rata-rata. Disimbolkan dengan X, dengan garis di atasnya ini dibaca X bar. Adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Sigma XI ini adalah banyak datanya nanti. Berarti jika banyak datanya itu ditambah, berarti banyak datanya misalkan 1, 3, 5, 6. Berarti nanti 1 tambah 5 tambah 6 tambah 3 per 4. Karena banyak datanya di situ berjumlah 4. Kita masuk di mana X bar itu sama dengan rata-rata, sigma XI itu sama dengan jumlah data, dan N adalah banyak datanya. Kita masuk contoh yang pertama, yaitu perhatikan data berikut ini: 2, 3, 4, 6, 1, 5, dan 7. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data tersebut. Berarti kita carilah median dari data pada soal. Yang ditanya adalah tentukan mean dari data tersebut. Berarti kita cari adalah rata-ratanya. Bar sama dengan sigma XI per NI. Ini adalah rumus dari mean atau rata-rata. X bar sama dengan, kita masukkan nilainya. Tadi sigma itu menyatakan jumlah. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 7 per 7. X bar sama dengan 28 per 7. Jika ini dijumlahkan datanya yang di atas ini, maka hasilnya adalah 28 per 7. N-nya adalah sebanyak 7. Ini kita kira ya N-nya. Untuk N-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah nilainya dari si M. Nilai dari si N. Maka X bar sama dengan 28 per 7 sama dengan 4. Kita masuk ke topik kita selanjutnya, yaitu median, atau disingkat dengan MA atau ME. Nilai
Median yaitu nilai tengah setelah data diurutkan. Berarti di sini sebelum kita mencari mediannya, data harus kita urutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang paling besar. Untuk mencari median ini, untuk mencari nilai dari median, yaitu ada dua cara, yaitu untuk n-nya sama dengan n sama dengan genap, jika berarti nanti nilai n-nya genap, digunakan rumus ME sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Ingat, kemudian jika diketahui n-nya adalah genap. Sekarang kita masuk untuk mencari jika n-nya itu adalah ganjil. Maka mediannya adalah, untuk rumusnya, median sama dengan 1 per 2 dikali N ditambah 1. Selanjutnya kita masuk, yaitu mengenai modus. Modus sering disebut juga dengan data yang sering muncul. Berarti nanti data yang paling banyak dia muncul, itulah modusnya. Untuk rumusnya di sini, modus sama dengan data yang sering muncul. Berarti yang paling banyak nanti itu adalah hasil dari modusnya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui data sebagai berikut: 1, 4, 1, 5, 2, 3, 1. Pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Oke, di sini sudah ada optionnya, yaitu A sama dengan 1, B-nya 2, C 3, D 4, E 5. Penyelesaian. Diketahui data tadi di sini 1, 4, 1, 5, 2, 3, 1. Maka untuk mengetahui nilai mana yang sering muncul dari data, yaitu kita harus tahu frekuensi dari datanya, yaitu 1. Di sini 1 ada sebanyak 3 kali. Berarti frekuensinya adalah 3. Untuk nilai 2 yaitu sebanyak 1 kali. Ini dia, ya, cuma 1 kali. Untuk 3 frekuensinya ada 1. Untuk 4 frekuensinya ada 1. Dan 5 frekuensinya ada 1. Oleh sebab itu, di sini terdapat frekuensinya 1, 3. Di sini terdapat frekuensi yang paling tinggi, yaitu terletak frekuensi yang paling tinggi atau yang paling banyak adalah di 1. Berarti untuk jawaban pada soalnya adalah 1. Optionnya di sini adalah A. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini telah tersedia data, yaitu dengan nilai 6 frekuensinya 9, nilai 7 frekuensinya 11, nilai 8 frekuensinya 6,
Nilai 9 frekuensinya 6 dan nilai 10 frekuensinya 6. Yang ditanya adalah median dari data. Oke, kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Sekarang kita cari nilai mediannya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai CN-nya. Apakah CN-nya ini ganjil atau genap? Untuk mencari CN, kita jumlahkan seluruh nilai pada frekuensi, yaitu 9 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8. Hasilnya di sini adalah 40. Karena N-nya genap, maka kita gunakan rumus. Median sama dengan XN per N ditambah XN per N ditambah 1 per 2. Mediannya sama dengan, kita masukkan nilai N-nya adalah 40. Berarti X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1 per 2. Maka mediannya sama dengan 40 bagi 2, 20. Berarti X 20 ditambah, di sini X 40 bagi 2, 20 ditambah 1, 21. Berarti X-nya sama dengan 21 per 2. Mediannya berarti sama dengan, kita lihat median di sini adalah, di sini terdapat X sama dengan 20. X sama dengan 20 dan X sama dengan 21. Kita lihat X sama dengan 20 itu terletak di data. X sama dengan 20 itu terdapat di nilai keberapa. Oke, dengan cara seperti ini. 9 ini, frekuensi yang ini, kita tambahkan dengan 11. Maka hasilnya adalah 20. Berarti X20 itu terdapat di nilai 7. Kita buat di sini 7. Dan untuk 21, jika tadi kita jumlahkan adalah ini 20 ditambah 6, 26. Berarti tepatnya di sini. Berarti 21 berada di nilai ke-8. 7 ditambah 8 sama dengan 15. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nilai rata-rata dari data 4, 10, 7, X, 10, 6, 11 adalah 8. Nilai X adalah, berarti yang ditanya di sini adalah nilai si X-nya. Penyelesaian. X bar sama dengan sigma XI per NI. Ini adalah rumus dari rata-rata. Berarti kita masukkan. Karena pada soal diketahui adalah sigmanya adalah 8. Dan untuk di dalam soal diketahui adalah nilai rata-ratanya adalah 8. Dan untuk sigmanya kita masukkan 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah X ditambah 10 ditambah 6 ditambah 11 per 7. Tahu kan 7-nya dari mana? Ya, benar sekali anak-anak ibu. Karena di sini jumlah datanya sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7
Selanjutnya, kita jumlahkan semua nilai yang ada di sini. Maka hasilnya adalah 48 ditambah X per 7. Arti 48 ditambah X sama dengan 8 kali 7. 8 kali 7 itu kan sama dengan 56 dikurang 48. Berarti X-nya di sini adalah 8. Jadi nilai CX pada soal tersebut adalah 8. Gimana anak-anak video pembelajaran kita hari ini mengenai ukan data tunggal? Ibu harap video yang Ibu berikan dapat dimengerti, dapat dipahami, agar semua anak-anak Ibu dapat memahami materi kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat siang.